pertanyaan itu Bapak Ibu nggih. Insya Allah Bapak Ibu sudah membaca dan Bapak Ibu sudah memahami, bahkan Bapak Ibu sudah membuat hasil karya itu. Ini hasil karya itu diharapkan adalah dalam bentuk poster, Pak. Hasil karyanya dalam bentuk poster. Ini. Jadi apa yang kita lakukan pada siang hari ini adalah memaparkan kepada kita semua Bapak Ibu ya, khususnya ke dalam kelompok kelas E ini Bapak Ibu, memaparkan nanti secara bergantian seperti biasanya Bapak Ibu tentang hasil karya kita yang poster itu gitu loh Bapak Ibu ya, yang poster itu yang merupakan hasil dari kerja kelompok. Mungkin Bapak Ibu menemukan dua istilah. Yang pertama hasil kerja individu atau perorangan, yang kedua adalah hasil kerja kelompok. Jadi ada dua nanti yang kita unggah Bapak Ibu ya. Yang kita unggah ada dua. Yang pertama adalah hasil kerja individu, itu adalah hasil karya kita secara pribadi Bapak Ibu. Ini hasil karya kita secara pribadi. Di mana kita mengunggah? Kita mengunggah di galeri itu Bapak Ibu ya. Galeri Walk itu ada tautannya sudah ada di situ Bapak Ibu. Mau nanti dipenuhi langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu tadi ada beberapa pertanyaan menyangkut pengunggahan di galeri itu Bapak Ibu. Mungkin ada kendala. Memang kita harus presentasi dulu Pak Ibu. Itu terbalik itu susunannya itu. Di dalam LMS susunannya terbalik itu. Galeri dulu baru presentasi kan begitu. Itu seharusnya kita presentasi dulu Bapak Ibu, setelah itu baru nanti sama-sama mengunggah baik ke galeri sebagai hasil karya pribadi dan mengunggah di link atau tautan yang lain sebagai hasil karya. Andai kata misalnya begini, misalnya Bapak Ibu ya, hasil karya pribadi itu kok kebetulan mirip dengan hasil karya kelompok, ya nggak apa-apa, jangan unggah saja itu. Jadi nggak usah khawatir, mungkin saya ambil contoh begini. Rupa-rupanya karya Bulika Marlina itu sangat dominan untuk menjadi sebuah keputusan hasil karya kelompok. Monggo, berarti kan mirip nanti. Secara pribadi Bulika mirip yang diunggah, secara kelompok juga mirip. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, seperti itu tidak apa-apa. Jadi tidak mesti harus berbeda. Ini karena kadang-kala hasil karya kita secara pribadi itu bisa menjadi hasil karya secara kelompok. Itu Bapak Ibu, yang penting proses dari hasil karya kelompok itu saya harapkan dilakukan dengan benar Bu, Bapak. Jadi bukan berarti kita ya sudahlah percaya saja ke Bulika katanya misalnya katanya Pak Raswo atau Pak Tauhid, bukan begitu. Tetapi itu harus dibahas, harus dianalisa, harus dicerna Bapak Ibu untuk menjadi sebuah hasil karya kelompok. Sebelum kita mulai presentasi Bapak Ibu, monggo mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan dulu Bapak Ibu, monggo. Ada Bapak Ibu? Berkenaan dengan RK1 dan RK2, monggo disampaikan kalau mungkin ada hambatan atau kendala. Silakan Bapak Ibu. Iya nanti Bapak, mohon maaf monggo. Saya Bapak. Nggih, monggo. Pakai Pak. Pak Eko, nggih Pak Eko, monggo Pak Eko. Nggih, saya mohon maaf sekali, kami di kelompok 3 itu belum sempat berembuk ini Pak, mohon maaf ini. Nggih Pak. Berembuk karena kemarin informasi kemarin nggih, kemarin malam kita diminta berembuk, kemudian pagi ini sampai sore ini masih kegiatan di sekolah, saya jadi belum bisa bertemu dengan teman-teman, sehingga kemarin saya tahunya malam ini ada kegiatan, sehingga rencana saya pukul 4 ini malah saya berembuk. Tapi kok ada info dari Bapak setengah 4 ya. Saya ini berarti untuk kelompok kami kelihatannya belum bisa berembuk bersama, tapi kalau memang nanti mau ditampilkan mungkin sementara bisa dari salah satu dari kami menampilkan karyanya, mungkin begitu Pak. Barangkali memang harus ditampilkan begitu. Mungkin dari kami segitu Pak. Nggih, matur nuwun Pak Eko atas pendapatnya. Mungkin begini Bapak Ibu ya. Yang pertama, kami mohon maaf Bapak Ibu, ya termasuk yang membuat LMS ini Bapak Ibu, karena RK1 dengan RK2 itu jaraknya cuma 1 hari Pak. RK1 tanggal 24 kemarin, dan RK2 itu tanggal 25. Ini adalah sesuatu jadwal yang sangat berat Pak.
Saya dulu pada waktu pembekalan calon fasilitator juga begitu loh Pak. Waduh, inginnya itu mengundurkan diri Pak. Tapi karena memang sudah kadung niat dan kadung semangat ya Pak ya, saya tidak boleh mundur. Saya harus terus berjalan Bapak Ibu, apapun yang terjadi. Dalam hati dan pikiran saya cetuskan seperti itu Pak Ibu. Ya seperti itulah Pak, nanti kita akan mengalami beberapa kendala. Saran saya begini Pak Eko, untuk kali ini monggo Pak Eko, nanti pada saat kelompoknya Pak Eko, kelompok E2.1 presentasi, monggo salah satu dari hasil karya individunya itu disampaikan. Ya Pak Eko, jadi seperti itu. Terus hasil karya individu, nah tapi nanti setelah kegiatan ini Pak Eko, monggo nanti disempatkan untuk diskusi sama Bu Sri Kadarningsih, sama Bu Sri Juniarsih untuk menentukan hasil karya kelompok. Ngoten nggih Pak Eko nggih? Nah, Bapak. Jadi nanti tetap ada proses seperti itu. Proses seperti itu harus dijalankan sehingga nanti akan menghasilkan hasil karya kelompok. Untuk sekarang mungkin salah satu saja, mungkin miliknya Pak Eko atau miliknya Bu Sri Kadarningsih atau miliknya Bu Tuti Juniarsih, nggak ada masalah. Ini Bapak Ibu, jadi mohon disampaikan. Saya senang kalau dengan semuanya terbuka Pak. Tidak usah ditutupi Bapak Ibu, tidak usah ditutupi, karena kalau sudah sekali saja kita sudah tidak terbuka, tidak jujur, nun sewu, maka selamanya itu akan menjadi budaya kita Pak, akan menjadi kebiasaan kita. Saya senang seperti yang disampaikan Pak Eko, teman-teman yang lain juga begitu. Bahkan saya juga komunikasi sama teman-teman PP Bapak Ibu ya, beliau sangat jujur menyampaikan kepada saya, ini Bapak Ibu, kemarin kan saya sempat bertanya, Bu yang hadir kira-kira siapa saja, ini kata Bu Agus siapa, Bu Agus apa? Bu Agus itu Bu Rianti. Ini Bu Agus Rianti, alhamdulillah ini. Hal-hal seperti itu Pak yang memang kami inginkan. Ya seperti Pak Eko ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Berani berkata jujur itu Pak ya. Ini kadang-kala kan gampang Pak, apalagi di daring itu ya, model daring kayak begini. Saya nggak akan tahu Pak. Di situ ada proses diskusi atau tidak. Atau mungkin Pak Eko SMS saja kepada Bu Sri, kepada Bu Tuti. Ya sudah ya, kita anggap yang milik saya ini menjadi hasil kerja kelompok ya, kan bisa seperti itu Bapak Ibu nggih. Tapi kejujuran itu di atas segala-galanya. Kejujuran di atas segala-galanya. Terima kasih Pak Eko. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti caranya seperti kemarin Bapak Ibu sebelum-sebelumnya. Jadi nanti ketua menghandle dulu. Misalnya ketua kelompok E1.1 menghandle dulu, nanti siapa yang menjadi presenternya dan siapa yang menjadi moderatornya, seperti biasa. Setelah presentasi nanti dikasih kesempatan, sekarang dibalik Pak. Kelompok E1.1 itu nanti akan dikomentari oleh kelompok E2.2. Ini mohon biar tidak selalu E1.1 dikomentari E1.2. Bosen nanti. Kita balik Pak ya. Kita ajak E1.1 dikomentari oleh E2.2. Terus E2.2 dikomentari oleh E1.2. Mudah-mudahan nggak bingung Bapak Ibu. E2.1 dikomentari oleh E1.1. Itu Bapak Ibu. Dan E1.2 nanti akan dikomentari oleh E2.2. Jadi pokoknya setiap kelompok dikomentari oleh satu kelompok yang lain. Mengapa cuma satu Bapak Ibu? Karena waktu kita sebetulnya 1,5 jam. Ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti ada penambahan mungkin sampai 30 menit, monggo. Yang penting kita sudah tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Sudah paham dengan tugas di RK 1 dan RK 2 ini. Itu Bapak Ibu. Kita mulai Bapak Ibu nggih. Kita balik dari bawah. Bu Siti Aeti sudah ada, Pak Edianto sudah ada, Bu Aprilia Ratnanitya sudah ada. Monggo, kelompoknya E2.2. Silakan kelompok E2.2. Ini, monggo Pak Edi. Sangat keras Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih Bapak Edianto. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Kebetulan untuk presentasi kali ini kelompok EE 2.2 mendapat jatah untuk presentasi pertama. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Edianto, presentasi kali ini akan dibawakan oleh Ibu Siti IT. Kemudian nanti setelah Ibu Siti IT selesai memaparkan presentasinya, akan dibuka satu tanggapan dari kelompok E1.2. Untuk menyingkat waktu kepada Ibu Siti IT, kami persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Aprilia Ratnayutias. Kok diam? Enggak, sebentar Pak. Tenang Bu. Sebentar. Aduh. Pembina. Itunya. Aduh. Ada kesulitan apa Bu? Ini Pak, sebentar. Jaringannya kayaknya Nggih Pak Edi, monggo. Soalnya jaringannya saya agak tersendat. Silahkan dibuka dulu, nanti saya presentasikan. Dari Pak Edi mungkin bisa menampilkan screen-nya, nanti Ibu Siti IT yang menjelaskan, ngoten nggih? Iya, boleh. Kayaknya agak macet ininya. Bukan yang ini Pak, yang kan kita disuruhnya pakai yang satunya. Yes. Pemetaan kekuatan.
Yes, betul. Bukan yang itu. Aku kayaknya nyimpennya di mana lupa lagi. Yang poster. Betul. Udah Pak. Coba jenengan yang kirim Pak, yang dari Bu April. Aku naruhnya di mana sih? Oke, boleh. Bentar. Kok beda ya? Yes. Oke. Udah, Bu. Iya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, hari ini saya agak ngeblank karena sesuatu hal. Jujur saja, jadi saya lagi sakit, jadi kurang begitu fokus mungkin ya. Mohon maaf semuanya, karena tersendat waktunya. Tunda poin aja. Selamat sore Bapak dan Ibu yang berbahagia, semoga selalu dibahagiakan selalu. Kepada yang terhormat Bapak Zainal Safiuddin sebagai fasilitator, kepada yang terhormat Ibu Azimahwati sebagai pendamping kita yang sangat luar biasa, dan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu yang berada di forum ini yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan memaparkan peta kekuatan. Sebenarnya apa sih peta kekuatan itu? Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya peta kekuatan itu apa. Di sini ada sebuah gambar ya Bapak dan Ibu. Gambarnya itu sangat simpel sekali. Bentuknya kayak donat, tapi tengahnya itu tidak bolong ya Bapak dan Ibu. Tengahnya itu gimana? Ya, bentuknya kayak model donat, tapi di sini bukan donat ya Bapak dan Ibu. Di sini adalah sebuah peta kekuatan di mana satu dan yang lainnya itu saling berkesinambungan ya. Di sini di dalam sebuah peta kekuatan itu apa sih fungsinya kita membuat sebuah peta kekuatan itu? Nah, fungsinya adalah supaya kita tahu peran masing-masing dari yang ada di struktur jaringan sekolah, baik itu kepala sekolah, komite, siswa, guru, kemudian sarana dan prasarana atau dinas pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu semuanya pasti sudah mempunyai visi dan misi antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Ada yang sama, ada yang berbeda seperti itu. Di dalam visi dan misi itu fungsinya membuat peta kekuatan kita dasari dengan sesuatu hal yang positif seperti yang berada di dalam modul ini. Nah, di sini ketika kita ingin mewujudkan visi tersebut, terutama visi sekolah kita atau misi sekolah kita, di sini peran guru dan seperangkat yang lainnya itu saling berkesinambungan. Contohnya di sini adalah guru. Guru itu dia mempunyai tugas membimbing, mendidik, memprogram dan lain sebagainya.
tanpa adanya seorang guru, kita yang berada di sini juga bukan apa-apa, seperti itu. Dan karena jasa para guru, kita bisa seperti sekarang. Jadi berhubungan dengan sekarang tanggal 25 November, untuk semuanya yang berada di sini, selamat Hari Guru. Nah, untuk selanjutnya siswa di sini mempunyai peran juga. Beliau itu sebagai sebagai objek di mana sesuai dengan tujuan kita, seperti itu. Nah, ketika seorang guru, apalagi di sini kita sebagai calon guru penggerak, fungsinya adalah tergerak dan menggerakkan, ya kan? Untuk mencapai visi tersebut jelas dibantu dengan pihak yang lainnya. Salah satunya adalah kepala sekolah. Apa sih fungsi dan peran kepala sekolah itu? Nah, fungsi dan peran kepala sekolah itu jelas di sini adalah sebagai pembimbing, pensupport, pensupervisi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini komite sekolah. Kita ketika menjalankan di sebuah sekolah, tanpa adanya komite sekolah, sekolah itu agak gimana gitu ya. Karena biar bagaimanapun komite sekolah itu adalah penyalur dengan wali murid, supaya sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, ketika seorang guru ingin mencapai sebuah visi tersebut terhadap sasaran, yaitu siswa, yaitu dibantu dengan sarpras, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang kita miliki atau yang Bapak Ibu miliki di sekolah itu jelas berbeda. Dan kita manfaatkan sarana dan prasarana itu untuk mencapai tujuan visi dan misi tersebut, untuk mensukseskan, mencerdaskan anak didik kita. Nah, selain ditunjang dengan sarpras tersebut, ketika kita menjalankan sebuah pembelajaran atau program, atau mencetuskan visi dan misi kita terhadap anak didik kita, yaitu kita dinaungi oleh yang namanya dinas pendidikan, seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, Bapak dan Ibu. Nanti kurang lebihnya kita di sini akan sharing. Nanti akan ditambahkan dengan Bapak Edianto, juga dengan Ibu Aprilia. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Ibu Siti IT. Untuk selanjutnya kepada kelompok E1.2 kami persilahkan untuk memberikan tanggapan. Monggo Bapak Ibu dari E1.2. Di sini ada Bu Lika, terus ada Pak Raspo, dan ada Pak Tauhid. Monggo, Bapak Ibu dari E1.2. Apa pas? Istilahnya pas. Apa pas? Apa sudah setuju atau punya pendapat lain? Monggo. Ini siapa? Pak Muhammad Tauhid. Silakan Pak Muhammad Tauhid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari presentasi E2.2. Jadi sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bu Eti. Bagaimana semua kekuatan aset yang dimiliki sekolah itu semuanya mempunyai kekuatan. Mungkin tanggapan saya bagaimana Bu agar saling berkolaborasi masing-masing aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Terima kasih. Gih Pak, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya insya Allah akan menjawab
pertanyaan dari Bapak nih Pak. Bagaimana caranya kita berkolaborasi supaya saling saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu di dalam sebuah sistem tersebut. Caranya adalah dari semuanya adalah saling ketergantungan. Jadi dari guru tersebut ketika membuat sebuah program, mencetuskan sebuah program tentang untuk menunjukkan ke visi misi tersebut atau mencerdaskan anak bangsa tersebut, dituangkan dengan sebuah RPP atau berbentuk tulisan, disaringkan dengan kepala sekolah. Ketika disaringkan dengan kepala sekolah, nanti tanggapannya bagaimana, kemudian nanti diaplikasikan atau juga misalnya dirapatkan dulu program tersebut. Kalau misalnya berhubungan dengan wali murid, tadi mohon maaf ada beberapa yang tidak saya sampaikan. Wali murid juga itu mempunyai peran penting ya Pak dalam sebuah pembelajaran atau sistem yang berada di sekolah tersebut. Jadi kalau misalnya cuma hanya berhubungan dengan pembelajaran, komite cuma hanya dikasih tembusannya saja. Tetapi kalau misalnya berhubungan dengan misalnya ada dana atau apa, itu dirapatkan juga dengan komite. Tetapi ketika misalnya hanya berhubungan dengan sebuah prestasi tentang apa, itu dirembuk, disaringkan dengan kepala sekolah, dengan dibantu dengan wali murid, kemudian diaplikasikan terhadap siswa tersebut. Jadi semuanya itu satu kesatuan, harus berkesinambungan, harus mempunyai kerjasama yang bagus antara guru, siswa, kepala sekolah, kemudian dan wali murid tersebut. Seperti itu, Pak. Matur nuwun. Sami-sami, Bapak. Untuk tanggapan hanya dibuka satu mawon nggih Pak Zainal nggih. Nggih, sampun. Tanggapan hanya satu orang saja. Nggih Bu, nggih, karena waktunya memang terbatas. Nanti kalau misalnya sampai nembus maghrib juga nggak enak. Diharapkan nanti paling lama jam 5:15 lah kita molornya begitu, nggih Bu, nggih. Nggih, matur nuwun kelompok E2.2. Biar semangat Bapak Ibu ya. Saya punya yel ini. Monggo kita beri aplaus untuk kelompok E2. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Siti Aiti, luar biasa. Ini sintaknya luar biasa Bapak Ibu, Bu Siti Aiti dalam menyampaikan presentasi tadi. Saya punya yel-yel begini Bapak Ibu ya, hanya untuk menggugah semangat saja, dan ini bisa dilaksanakan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ingin menggairahkan kembali kelas kita punya yel-yel begini Bu. Saya kalau menyampaikan gini Bu, Bapak, semangat pagi gitu ya, bukan selamat pagi. Semangat pagi, jawabnya adalah luar biasa gitu nggih. Kita coba nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, Pak. Luar biasa. Jawabnya luar biasa, Pak. Semangat pagi. Luar biasa. Guru penggerak. Yes. Mau kita lagi. Dari depan. Semangat pagi. Luar biasa. Guru penggerak. Yes. Alhamdulillah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebuah presentasi yang luar biasa sudah disampaikan oleh Bu Siti Aiti. Ini saya nggak kaget, ya inilah kontennya guru penggerak ya begini Bapak Ibu ya. Orangnya sebetulnya luar biasa, pinter-pinter teman-teman guru penggerak ini Bapak Ibu ya. Saya nggak kaget kalau menghadapi sesuatu yang luar biasa di forum-forum ini Bapak Ibu gitu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan pada kelompok berikutnya, mungkin melompat ke kelompok E1.1. Kelompoknya Bu Suharli, Bu Heti Winingsih, Pak Nur, dan Bu Sri Rahayu. Monggo, dipersilakan kelompok E1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
yang terhormat Bapak Zainal Safiuddin selaku fasilitator, kemudian yang terhormat para pengajar praktek, dan yang saya hormati teman-teman semua calon guru penggerak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk berdiskusi. Kami dari kelompok E1.1 ini nanti yang akan mempresentasikan Ibu Heti Winingsih, kemudian nanti sebagai moderator Ibu Sri Rahayu, kemudian sebagai notulis Ibu Harni, dan sebagai pemberi tanggapan nanti saya sendiri Pak Nurohuddin. Langsung saja karena waktunya juga sudah sore, silahkan Bu Sri Rahayu, silahkan untuk menjadi moderator. Terima kasih. Monggo Bu Sri Rahayu. Terima kasih kepada Pak Nurohuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami dari kelompok E1.1 akan mempresentasikan, dalam hal ini akan disampaikan oleh atau dipresentasikan oleh Ibu Heti Winingsih. Kepada Ibu Heti Winingsih, saya persilahkan. Ibu Heti. Bu Heti. Sudah masuk belum Bu Heti? Kelihatannya Bu Heti belum masuk, Bapak Ibu, nggih. Nggih, kelihatannya belum masuk Bu Heti. Tadi sudah, Pak. Nggih. Tadi ada, Pak. Nggih. Ini motif standar dari Ada Pak itu. Oh nggih, Bu Heti Winingsih ada. Ini ada Bu Heti Winingsih. Monggo Bu Heti Winingsih. Ibu Heti, saya persilahkan untuk memulai presentasi. Nah, sudah dibuka mic-nya ini. Monggo Bu Heti. Bu Heti. Halo Bu Heti. Mungkin ada kendala di sound sistemnya Bu Heti, Bapak Ibu. Ini sebetulnya sudah terbuka ini mic-nya Bu Heti. Tapi kok nggak bisa masuk ya suaranya? Ada kendala mungkin Pak Nur ini, Bu Heti ini. Bu Heti bagaimana Ibu? Bu Heti, gimana Ibu? Atau mungkin dihandle oleh teman anggota kelompoknya yang lain, Pak? Oh iya, ini yang tidak ada kendala biar ini waktunya juga berjalan. Ibu Harni, Bu Harni? Bu Harni, halo? Iya Pak. Iya Bu Harni. Silakan Bu Harni dipresentasikan karena belum Bu Heti tidak nyambung mungkin ya di perangkatnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya karena ini Bu Heti masih terkendala dengan mikrofonnya mungkin, jadi saya mewakili. Yang terhormat Bapak Zainal Safiuddin sebagai fasilitator, Bapak Wahidin sebagai pengajar praktik pendamping, Ibu Azimahwati, Bapak Zen, dan Ibu Agus Rianti. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dalam ruang kolaborasi visi guru penggerak. Saya di sini akan mempresentasikan
tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang pemetaan kekuatan. Pemetaan kekuatan dalam rangka mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pemetaan kekuatan ini supaya kita mengetahui tentang kekuatan positif yang mendukung dalam mewujudkan visi guru penggerak ini, visi sekolah kita, dan mengetahui peran penting masing-masing dalam mewujudkan visi ini, dan kita melakukan kolaborasi dengan masing-masing pemangku pendidikan ini. Kita kembali feedback, kita kembali mengingat tentang modul 1.1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, bahwa guru itu adalah petani, peserta didik adalah benih, kemudian kita mempunyai sekolah seolah-olah seperti lahan yang subur untuk menyebar benih yang super ini. Kemudian kita memiliki irigasi yang bagus, sinar matahari yang mencukupi. Itu saya gambarkan di sini tentang aktor-aktor lain yang memberi kekuatan pada perwujudan visi guru penggerak ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang memiliki kepentingan, komponen utamanya yang memiliki kepentingan dalam mewujudkan visi ini. Komponen utama dalam visi guru penggerak ini yang akan saya jelaskan yaitu guru dan siswa. Ini komponen utamanya. Siapa yang mendukungnya, komponen pendukungnya? Yaitu di sini ada dinas pendidikan, ada kepala sekolah, ada pengawas, ada komite, teman sejawat, orang tua, dinas pendidikan, yaitu memberikan kebijaksanaan. Dilanjut peran kepala sekolah, membuat keputusan, dan sebagai penanggung jawab, serta motivator dalam mewujudkan visi ini. Sedangkan peran pengawas, yaitu membimbing, memonitoring secara berkala dan berkelanjutan dalam bentuk supervisi program. Kemudian peran guru sejawat, itu yaitu sebagai tim pelaksana yang berkolaborasi dalam sekolah tersebut bersama kepala sekolah, bersama peserta didik, bahkan bersama penjaga sekolah, perpustakaan, operator sekolah, bendahara sekolah. Itu tim pelaksana untuk mewujudkan visi sekolah ini. Kemudian peran komite sekolah ini berperan aktif dalam mengikutinya bentuknya saling mengawasi jalannya program dalam mewujudkan guru penggerak. Kemudian bagaimana peran dengan orang tua atau wali murid, yaitu wujudnya memberi dukungan
memberi dukungan berupa bekerja sama, memantau, dan menjalankan visi ini. Ini pemaparan dari saya, presentasi dari kelompok saya, hasil diskusi kami. Mohon maaf, saya ini belepotan, Pak, karena kurang persiapan. Saya kira Bu Heti yang akan melakukan presentasi, saya harus siap. Mohon maaf sebelumnya, dan sekian pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hani yang telah memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Barangkali dari Bapak Ibu mau menambahkan ataupun mengoreksi atau bertanya tentang pemaparan yang tadi barusan dipaparkan oleh Ibu Hani, saya persilahkan. Ya, Ibu Tuti Yuniarsih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas nggak, Bu? Jelas. Suaranya lumayan kecil, suaranya kecil. Alhamdulillah. Bentar. Sudah jelas, Bu? Lumayan. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok E1.1 yang telah memaparkan hasil diskusinya, meskipun tadi ada hambatan sedikit ya, Bu ya. Ini, Bu, saya cuman ada satu pertanyaan saja terkait dengan kekuatan. Kekuatan tadi sudah disampaikan oleh Bu Suharni, kekuatan positifnya ya Bu Suharni. Yang saya tanyakan, kita sebagai CGP, calon guru penggerak, ini sebenarnya kan mempunyai kekuatan yang positif, tapi di lapangan itu saya mengalami kendala. Kendalanya tadi sudah dipaparkan juga, kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat. Tetapi di lapangan ada beberapa teman yang tidak mendukung kami. Terus yang saya tanyakan, bagaimana sih, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh kembali kekuatan positif itu, mencapai apa yang saya inginkan. Itu saja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Tuti, mengenai pertanyaan ini saya persilakan untuk Pak Nur, barangkali mau menanggapi atau menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak Nur. Ya. Menanggapi dari pertanyaan Bu Tuti Yuniarsi. Selamat sore, Bu Tuti. Sore. Iya. Tentunya yang dialami Bu Tuti itu tidak hanya dialami Bu Tuti saja, tapi pasti seluruh CGP, seluruh calon guru penggerak itu pasti merasakannya, bahwa tidak semua teman sejawat, bahkan kepala sekolah, bahkan ataupun pengawas, tidak semuanya mendukung peran kita sebagai calon guru penggerak. Itu mungkin karena kurangnya sosialisasi kita dan belum adanya bukti nyata, Bu. Bagaimana cara meyakinkannya kepada teman-teman kita dengan menunjukkan aksi nyata, Bu. Aksi nyata yang sudah kita pelajari di pendidikan guru penggerak ini, kita berikan contoh-contoh kepada mereka. Kita mulai dalam diri kita sendiri. Kita mulai dalam diri kita, kemudian nanti kita terapkan di sekolah, nanti dengan sendirinya akan muncul kesadaran-kesadaran dari teman-teman sejawat kita, bahkan dari kepala sekolah, dari komite, dari orang tua, tergantung bagaimana kita mensosialisasikannya nanti kepada semua stakeholder yang ada di sekolah. Yang penting kita mulai dalam diri kita sendiri, kemudian kita sosialisasikan, kita berikan wujud nyata, kita berikan aksi nyata, bentuk-bentuk peran dari
guru penggerak ini. Mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di sekolah semuanya nantinya akan mendukung kita sebagai guru penggerak untuk menjadi transformasi, untuk menjadi perubahan pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu Bu Tuti Yuniarsi kiranya. Terima kasih untuk Pak Nur yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Tuti. Bagaimana dengan Ibu Tuti? Apa cukup puas dengan penjelasan dari Pak Nur tadi atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Bu, ya. Intinya mulai dari diri, aksi nyata, dan kita harus tunjukkan itu ya berarti ya Pak ya? Iya, seperti itu. Iya Bu, ayo, monggo Bu. Cukup satu ya Pak Jenal ya? Iya cukup. Cukup satu, berarti ini tanggapannya cukup satu. Baiklah. Untuk mempersingkat waktu, saya tutup saja presentasi dari kelompok kami 1.1. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Pak Nurudin. Silakan. Terima kasih Bu Ayu, Bu Harni, dan Bu Hati yang sudah masuk lagi walaupun masih terkendala dengan mikrofonnya, tapi tetap semangat Bu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa Bu Heti untuk presentasi berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok E1.1 Bapak Ibu. Matur nuwun Bapak Ibu, luar biasa. Ada sebuah peningkatan Bapak Ibu ya, terutama tanggapan dari teman-teman ini. Ini tanggapan yang luar biasa. Yang pertama adalah tadi muncul di kelompok E2.1. Ini Bapak Ibu, bagaimana membuat kekuatan-kekuatan itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang menyatu sehingga akan mampu untuk mencapai visi sekolah ini Bu. Ini pertanyaan luar biasa itu. Ini berarti ada peningkatan dari minggu ke minggu kita di kegiatan RK2 ini Bapak Ibu. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Tuti itu tadi. Bagaimana menghadapi kendala-kendala yang terjadi terutama kepada kita calon guru penggerak, terutama dari segi eksternal Bapak Ibu ya, yang kelihatannya tidak mendukung, dijawab dengan cerdas oleh Pak Nur tadi itu. Memang nanti larinya Bapak Ibu ya, solusinya tidak lain hanyalah seperti yang disampaikan Pak Nur tadi Pak Ibu. Kita menggunakan alur merdeka itu Pak. Makanya itu adalah sistematika inti yang harus tetap dipahami dan nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman calon guru penggerak semuanya. Luar biasa ini Bapak Ibu, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada kelompok berikutnya. Kelompok berapa Bapak Ibu? Kelompok berikutnya? Kelompok E2.1 Bapak Ibu kalau nggak salah. Bukan 1.2 Pak. E1.2 Pak. Ngoten Pak. Monggo silakan kelompok E1.2 monggo. Monggo silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Kelompok berikutnya. Yang terhormat Zainal, yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktek dan teman-teman calon guru penggerak. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap maya dalam ruang kolaborasi pemetaan kekuatan yang dari kelompok kami, kelompok E1.2. Nanti moderatornya Mbak Lika dan presenternya adalah Pak Raswo. Monggo Mbak Lika dimulai. Ya, terima kasih Pak Tauhid. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Zainal Safiuddin selaku fasilitator. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktik, Bapak Wahidin, Ibu Aziz, Pak Bu Agus, dengan Pak Zen. Kemudian yang saya banggakan juga, yang saya cintai, teman-teman CGP di kelompok E ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat sempat dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sore hari ini dalam keadaan kondisi sehat walafiat, Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja saya selaku moderator pada presentasi kali ini akan bacakan acara kita pada sore hari ini. Untuk pembawa presenter atau yang akan mempresentasikan materi hari ini yaitu ada Pak Raswo Sigit Pamungkas. Kemudian nanti akan dibuka satu sesi pertanyaan untuk kelompok 1.1 yang bertanya gitu ya Pak ya. Untuk itu langsung saja silakan Pak Raswo untuk presentasinya. Terima kasih Bu Lika. Jelas suara saya jelas enggak ya? Sangat jelas, Pak Info. Sangat jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator Pak Zainal Safiuddin yang selalu fit ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmat sehat atau selalu dalam keadaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Juga rekan-rekan CGP Angkatan 4 Kabupaten Brebes yang saya banggakan. Di sore hari ini kita akan masuk ke tugas 13A51 yaitu ruang kolaborasi pemetaan kekuatan. Di sini akan ditampilkan presentasikan hasil dari kelompok S1.2 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Muhammad Tauhid dan juga Ibu Lika Marlina. Sebelumnya di hari ini 25 November ya bertepatan hari ulang tahun guru. Di sini sengaja ada tulisan setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah ya. Artinya mungkin pendidikan tidak mengenal waktu ya. Jadi selalu dan terus selalu dan setiap orang pun bisa menjadi guru ya, atau kan memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Begitu juga tempat ya. Tidak hanya di sekolah, rumah terutama ya. Orang tua berarti di sini juga bisa menjadi guru bagi anak-anaknya. Itu pembukaan. Langsung ke presentasi. Aset atau kekuatan yang dimiliki, yang pertama mungkin dari calon guru penggeraknya, kemudian ada murid, ada guru, kepala sekolah, kemudian komite sekolah atau orang tua, kemudian ada tenaga kependidikan atau yang lebih dikenal pegawai ya. Di sini mungkin ada penjaga sekolah maupun ada tenaga administrasi dan perpustakaan. Kemudian yang terakhir sekolah itu sendiri. Kemudian kekuatan dari calon guru penggerak itu sendiri meliputi yang pertama ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang terakhir berpihak pada murid. Peran atau manfaat itu sendiri yang pertama menyusun program kegiatan, dua melaksanakan program kegiatan, yang ketiga mengadakan evaluasi keterlaksanaan program, yang keempat melakukan refleksi secara setiap kegiatan, yang kelima mengadakan kerjasama dengan pihak terkait, dan yang keenam menjadi coach bagi guru lain.
Sedangkan kekuatan dan manfaatnya dari peserta didik atau murid yang menjadi kekuatan antara lain religius, mandiri, kreatif, gotong royong, dan semangat belajar yang tinggi. Kemudian manfaatnya, yang pertama patuh dengan peraturan sekolah, yang kedua berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, yang ketiga bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah dan tempat ibadah, yang keempat dapat mencari sumber belajar secara mandiri, yang kelima dapat mengerjakan tugas dengan baik. Dari guru ada kekuatan yaitu mampu bekerjasama dengan baik, berpikir maju dan menginginkan perubahan, mau berinovasi, komitmen pada pelayanan yang berkualitas, dan memiliki keteladanan yang baik. Manfaatnya menunjukkan keteladanan yang baik, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, menjalin hubungan yang baik dengan siswa, kemudian berkolaborasi dalam melakukan kegiatan sekolah. Dari seorang kepala sekolah ada kekuatan kooperatif dan terbuka, mendukung kegiatan yang positif, demokratis dalam memberikan keputusan, dan kebijakannya berpihak pada murid dan guru. Peran dan manfaatnya mendukung program guru dalam mencapai visi, memfasilitasi kebutuhan siswa dan guru dalam mencapai visi, memberikan motivasi kepada setiap guru, memberi kebijakan dalam mencapai visi. Dari tenaga kependidikan ya, terutama mungkin di SMP dan SMA ya, kalau di SD mungkin hanya ada penjaga sekolah. Kekuatannya menguasai IT, mandiri, bertanggung jawab, dan profesional. Peran dan manfaatnya menyiapkan administrasi sekolah, mengelola data sekolah, memberikan pelayanan administrasi dengan cepat, dan membantu pengadaan sarana yang dibutuhkan. Dari komite atau orang tua wali murid, ada kekuatan mendukung program sekolah, menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, dan bertanggung jawab terhadap pengembangan sekolah. Peran dan manfaatnya mendukung program sekolah dan mengontrol aktivitas murid atau peserta didik, memberi saran untuk perkembangan sekolah, dan mengawasi keberlangsungan program sekolah. Dari sekolah itu sendiri atau dari satuan pendidikan itu sendiri ada kekuatan lokasi sekolah yang strategis, keadaan sekolah aman, nyaman, dan kondusif, dan sarana pendukung yang tersedia. Peran dan kontribusinya menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mencapai visi. Itu yang bisa disampaikan dari kelompok S12. Ada kalimat ini dari Ki Hajar Dewantara ya, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke silakan. Ya, terima kasih Pak Rasul untuk presentasinya. Selanjutnya sesi tanggapan atau pertanyaan. Kami persilakan kepada kelompok 1.1 ya. Berikan tanggapan. Monggo, saya kasih kesempatan ke Bu Yayu dan Bu Harni sama Bu Heti. Barangkali bisa. Monggo.
Oke, Ibu. Bu Yayu. Ya, sudah ada Bu Sri Rahayu, monggo Bu bisa disampaikan tanggapannya atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi yang sangat menarik, cukup lengkap dan cukup jelas. Tadi disebutkan bagaimana kolaborasi kekuatan-kekuatan antara guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan. Ini semuanya alangkah baik kalau seandainya bisa bekerja sama. Tadi sudah pada waktu kelompok kami presentasi sudah ditanyakan dan sudah dijawab sama Pak Nur bahwa memang setiap sekolah, setiap lembaga ataupun siapa saja yang ikut grup penggerak pasti mengalami yang namanya kurang dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Nah, ini juga sama sebenarnya, saya juga punya masalah yang sama. Cuma ini masalahnya tentang tadi disebutkan Pak Rasto tentang peran serta dari kepala sekolah, yaitu memfasilitasi kebutuhan guru dan murid. Nah, seandainya ini yang saya alami, kepala sekolah tidak mau memfasilitasi kebutuhan guru dan murid, itu apa yang dapat saya lakukan untuk bisa tetap menjalankan program dari guru penggerak ini, Pak? Maksudnya kepala sekolahnya acuh tak acuh, cuek, nggak tahu, ibaratnya nggak mau peduli, terserah mau melakukan apa, tidak dalam hal ini tidak mau memfasilitasi kebutuhan guru dan murid. Ya Bu, ya untuk jawabannya silakan Pak Rasto bisa ditanggapi. Ya, terima kasih ya, pertanyaan yang cukup bagus. Sebelum saya menjawab tadi ya, yang lebih menarik dari Bu Tuti ya tentang tadi sama ya, ini acuh tak acuh atau tidak ada dukungan ya dari kepala sekolah maupun rekan guru. Ya. Yang saya alami sampai detik ini ya, selama saya mengikuti program guru penggerak, saya kemarin di SIM PKB seri berbagi dan belajar ada literasi dan numerasi. Saya sampaikan bahwasanya di SIM PKB seri berbagi dan belajar itu baru tampilannya seperti di menggunakan LMS, Pak ya. Pak Ibu menggunakan LMS. Mereka banyak yang tumbang ya, ada yang 50%, 60%, akhirnya alhasil tidak tuntas ya. Saya berpikir ya, saat itu juga saya berpikir, padahal saya bukan hanya satu SD saja ya, saya SD-SD yang notabene sudah tidak asing lagi di beberapa SD. Saya terus-menerus untuk nanti ya, katanya ada rencana di tahun 2023 Kabupaten Brebes punya formasi untuk bisa masuk di angkatan 7 calon guru pendidikan guru penggerak. Makanya ini adalah tantangan yang mungkin harus kita jawab dengan aksi nyata ya, seperti kata Pak Nur ya, memang aksi nyata ya. Artinya nanti ketika kita sendiri berjalan ya, tidak jauh ketika kita mau menyapu halaman hanya dengan satu tangkai sapu lidik ya kan nggak mungkin ya. Makanya ini perlu kekuatan yang penuh ya, minimal dari sekolah kita ya. Jadi hanya jangan satu orang saja menjadi CGP ya. Memang saya akui ya, acuh tak acuh, tidak ada dukungan ya. Mungkin secara fisik tidak ditampakkan ya, tetapi secara hati mereka katakanlah makruh lah ya, mungkin makruh saja lah. Apalagi kita kemarin masuk ke karya pertama ya, kita surat kasih diberitahu ya, karena di situ tertulis kedinasan, mau tidak mau seorang bendahara harus memberikan kita uang transport atau uang saku. Memang secara pribadi juga kita mungkin nggak enak lah ya, nggak enak. Cuma sekali lagi itu adalah merupakan tantangan ya, tantangan bagi saya. Makanya sedikit demi sedikit aksi nyata yang akan kita lakukan adalah satu, memberikan ilmu ya. Sejauh ini saya sudah memberikan ilmu dari pertama ya, filosofi pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara sampai dengan ini.
visi ataupun istilahnya kekuatan ya, seperti kemarin, seperti apa sih impian murid kita di sekolah kita. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya calon CGP, hal itu saya rasa merupakan tantangan bagi kita ya. Terima kasih, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit tambahan Ibu ya, jawaban dari Pak Raswo. Kalau saya alhamdulillah dari pihak sekolah memang mendukung sekali, terutama kepala sekolah saya. Mungkin setiap kita melakukan aktivitas, Ibu bisa dilaporkan ke Bapak perkembangan kita ya, manfaat yang sudah kita miliki atau yang sudah kita peroleh dari CGP itu seperti apa gitu Bu. Mungkin sering dilaporkan ke Bapak biar Bapak itu tahu, maksudnya kepala sekolah itu tahu, oh ternyata mengikuti guru penggerak ini ada manfaatnya untuk kemajuan sekolah juga begitu Bu. Kalau kepala sekolah saya emang alhamdulillah mendukung sekali, setiap melakukan kegiatan Bapak itu selalu menanyakan bagaimana perkembangannya gitu, selama kegiatannya apa saja yang sudah dilakukan, seperti itu Bu. Begitu Ibu ya, Bu Rahayu. Ya. Terima kasih atas masukan-masukannya. Mungkin saya harus tetap berusaha namanya menunjukkan aksi nyata ya. Itu seperti yang Bu Lika bilang, selalu melaporkan itu sudah saya lakukan, dan ya memang belum ada respon apapun sama sekali, tidak ada, tapi saya tetap positive thinking, tetap berharap, ya tetap berdoa, tetap berusaha. Ya, dengan gambaran tadi Pak Nur yang jelaskan sama Pak Raswo, mudah-mudahan saya tetap semangat untuk lebih memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Rahayu. Untuk sampai sudah selesai, yang tanggapan dan juga pertanyaan sudah terjawab. Mungkin langsung saja saya tutup untuk kelompok E1.2. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok E. Bapak Ibu. Makasih Bu Lika, makasih Pak Raswo, juga makasih kepada Bu Sri. Yang saya hormati Bapak Fasilitator kita, Ibu Asy Mahwati, Ibu pengacara praktik kita yang bisa hadir pada pertemuan kita di ruang kolaborasi ini, Bapak Ibu para peserta CGP dalam diskusi kelompok ini yang sangat berbahagia, tampak ceria ini semuanya karena sudah bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kebetulan untuk kelompok kami akan kami tampilkan seperti yang disampaikan dari yang bisa kami lakukan, karena yang tadi saya sampaikan bahwa kelompok kami belum bisa bertemu secara utuh, dan ternyata tadi malam ibu-ibu di kelompok kami ternyata sudah berkomunikasi Bapak, sehingga ada sedikit hasil yang bisa disampaikan nanti. Dan kebetulan tadi malam saya mengajar di ini Bapak dan Ibu di GKBDTS, itu gerakan kembali bersekolah dewasa tidak sekolah. Nanti malam saya mengajar, setelah itu selesai begitu, tidak berkomunikasi dengan kelompok kami, dan rencana saya berkomunikasi sore, ternyata sore ini kita bertemu kembali. Mungkin tidak mengapa Ibu Bapak, mohon maaf atas berarti hasil yang akan kami sampaikan nanti terkait dari hasil diskusi kecil dari ibu-ibu di kami. Ibu dan Bapak, saya hanya mengantar saja, nanti setelah moderator juga akan disampaikan oleh saya, dan yang akan menjadi presenter atau yang merepresentasikan adalah Ibu Sri Kadaningsih
dan Ibu Tuti Yuniarsi sebagai notulis. Untuk menghemat waktu, Ibu dan Bapak, mari kita ikuti bersama presentasi dari kelompok kami E2.1 yang akan memaparkan hasil yang dihasilkan oleh ibu-ibu tadi. Kepada Ibu Sri Kataningsih kami silahkan. Oke, terima kasih Pak Eko. Selamat sore Bapak Zainal Safiuddin dan Bapak Ibu pengajar praktik dan juga Bapak Ibu hebat yang ada di forum ini. Tanpa berpanjang lebar, karena mungkin udah sore ya Pak ya Bu ya. Saya coba presentasikan saja ya. Sebentar. Tadi sudah di jendela, sekarang sebentar Pak, sebentar. Mana ada kendala Bu Sri? Sekedar Pak, coba lagi Pak. Nggih, monggo. Share screen nggih. Sudah terlihat belum? Belum Bu, belum. Belum Bunda. Nggih, sekedar. Share screen terus pilih yang tab biasanya. Iya, oh yang tab aja coba. Dari kata perlu jendela Bapak, bukan sebentar. Atau Pak Eko, biar agak cepat. Oke, Pak Eko, monggo Pak Eko, mungkin saya screen dari jenengan. Nanti saya yang itu. Yang ini saya satu. Pripun Pak Eko? Bisa saya screen ini, Pak? Ini saya share, belum masuk nih. Dereng Pak, dereng. Masuk Pak, monggo. Sip. Dipilih filenya Pak. Nah, nggih, bagus. Monggo lanjut. Oke, terima kasih Pak Eko. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah yang seperti Pak Eko bilang tadi, memang semalam ada kendala. Itu tadi Pak Eko udah bilang, Pak Eko-nya ada kesibukan ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi ya saya coba di sini memetakan tentang pemetaan mutu. Nah, pemetaan mutu di sini tentunya dalam kita menciptakan sekolah yang bermutu dan berkualitas, tentunya banyak komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Saya langsung saja di sini. Yang pertama yaitu CGP itu sendiri. CGP itu sendiri. Kita ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Nah, perannya sebagai apa CGP-nya? Tentunya sebagai pelaksana, sebagai aktornya. Sebagai aktornya. Kekuatannya apa di CGP itu? Nah, tentunya kita nyampe sini karena kita suka belajar ya Pak ya. Makanya kita nyampe di sini, nyampe di CGP ini. Nah, itu tadi kekuatan kita yaitu para CGP ini suka belajar. Suka belajar dengan hal-hal baru. Di situ tentunya nambah ilmu.
Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya tentunya dengan terus belajar, banyak belajar, tentunya ada yang bertambah di diri kita. Kompetensinya terutama tentunya bertambah. Tentunya itu bermanfaat untuk bagi diri kita sendiri maupun untuk kita bagi dengan teman-teman kita. Itu dari CGP. Kemudian dari siswanya. Yang keduanya siswa. Siswa berperan sebagai apa? Di sini siswa juga pelaksana tentunya sebagai aktor. Kekuatan siswa di mana yang harus kita jamah? Tentunya kita harus bisa membuat siswa itu bersemangat dalam belajar. Bersemangat dalam belajar agar di dirinya. Manfaatnya apa jika itu terjadi? Manfaatnya tentunya terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Yang berikutnya ada kepala sekolah yang terlibat dalam di sini. Kepala sekolah tentu harus mendukung. Seperti tadi yang ada Bapak Ibu ceritakan, tentunya sedih banget ya Pak ya, kalau kepala sekolahnya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh CGP-nya. Alhamdulillah kalau di saya lumayan mendukung Pak Bu. Nah, perannya sebagai apa kepala sekolah? Kepala sekolah tentu berperan sebagai mentor. Dia sebagai pimpinan di sekolah itu. Kekuatannya apa? Setiap kepala sekolah saya yakin punya jiwa kepemimpinan. Punya jiwa kepemimpinan. Untuk apa tentunya? Untuk memanage, mengelola semua program-program sekolah. Jadi, saya berharap dengan kepala sekolah saya sendiri, kalau ada program dari CGP yang saya ajukan ke kepala sekolah, saya pun berharap kepala sekolah ikut mendukung. Seperti itu. Manfaatnya apa? Jikalau kepala sekolah itu mendukung, tentunya dia akan bakal menerima usulan kita, kemudian tentu mengarahkan, membimbing dalam membuat dan menjalankan program sekolah itu. Karena apa? Mungkin program itu kita yang mengusulkan, tapi itu bakal jadi program satu sekolah. Seperti itu. Jadi emang kita sangat-sangat butuh dukungan dari kepala sekolah. Ya, kemudian yang terlibat berikutnya teman sejawat. Teman sejawat tentunya sangat-sangat kita butuhkan kerjasamanya. Perannya sebagai apa? Sebagai kolaborator tentunya. Rekan untuk kita bekerja sama. Kita nggak mungkin kerja sendiri. Ya Pak ya. Kekuatannya apa? Jika kita mampu bekerja sama dengan rekan-rekan kita, tentunya di situ kita akan saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, dan belajar hal-hal yang baru tentunya. Manfaatnya apa? Dari kolaborasi yang terjalin, tentu ada manfaatnya. Tentunya akan terjalin, kalau udah terjalin dengan baik nih, tentunya peningkatan kita terhadap pelayanan sekolah terhadap siswa-siswanya tentunya akan meningkat. Baik pelayanan secara akademik ya, karena kerjasama yang baik menimbulkan share ilmu yang bertambah, jadi kita menjadi kuat. Jadi secara tidak langsung maupun langsung pelayanan kepada murid itu akan bertambah, lebih bagus dan lebih berkualitas. Yang berikutnya tentu sekolah. Adanya gedung sekolah. Gedung sekolah berperan sebagai apa? Di sini tentunya gedung sekolah berperan sebagai pendukung. Nah, gedung, kekuatannya di mana nih kalau gedung sekolah itu? Nah, kalau di gedung sekolah itu lokasinya nyaman, aman, tenang, ya, tentunya itu nantinya akan membuat manfaat sendiri bagi proses pembelajaran di sekolah itu. Dengan pembelajaran yang tenang, nyaman, dipastikan kualitas pendidikan dari sekolah itu sendiri meningkat. Dibuktikan dengan apa? Tentunya dibuktikan dengan mudahnya murid-murid di sekolah itu menerima transfer ilmu dari para gurunya, dari para guru-gurunya. Kemudian apalagi
yang menjadi komponen berikutnya itu komite sekolah. Komite bersekolah berperan sebagai apa? Peran dari komite sekolah yaitu sebagai kolaborator, yaitu ajang untuk sekolah dan wali murid untuk bekerja sama. Kekuatannya apa nih? Kekuatannya tentunya komite sekolah tentu akan mendukung program-program sekolah. Manfaatnya apa? Manfaatnya tentunya jika sebuah terjalin hubungan yang harmonis antara guru di sekolah itu dengan para wali murid anak-anak, ya, tentunya para wali murid itu tentunya akan mendukung program-program yang diajukan oleh sekolah. Nah, jikalau sebuah sekolah sudah mendapat dukungan dari wali murid, tentunya itu akan membuat kemudahan tersendiri bagi sekolah itu sendiri. Misalnya, kalaupun dalam program yang diajukan membutuhkan dana, biasanya akan lebih mudah. Karena udah ada terjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan pihak komite sekolah. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting itu sarana dan prasarana. Perannya apa? Sarana dan prasarana itu tentunya lagi-lagi sebagai pendukung. Kekuatannya apa? Kekuatannya sarana dan prasarana. Udah sore nih. Sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan mendukung proses pembelajaran berjalan dengan baik. Manfaatnya apa? Manfaatnya tentunya kalau prasarannya mendukung, tentunya lagi-lagi yang menjadi baik adalah proses pembelajarannya. Proses pembelajaran akan menjadi lancar dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Iya, itu tadi komponen-komponen pemetaan mutu dari kelompok kami. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan ataupun tambahan dari saya, dari rekan-rekan sekalian, monggo silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, presentasi dari kelompok kami mengenai pemetaan dari kekuatan visi dari guru penggerak yang sudah dipaparkan. Oleh karena itu, kami buka masukan atau tanggapan dari kelompok E2.2 berarti kepada sudah ada. Ini mau siapa ini? Ada Pak Edianto, ada Bu April. Saya pilihkan sudah Pak Edianto saja. Monggo Pak Edianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.
ada telepon. Ya, baik, Pak Irvanto dari kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan, berarti ini bukan tanggapan atau masukan. Yang ini saya catat ada 2 pertanyaan, tapi katanya yang pertanyaan kedua itu harus membutuhkan jawaban sangat panjang karena tadi setiap program ada kelemahannya. Nah, kelemahannya apa? Berarti harus dari program-program seluruh yang ada itu bisa harus dijawab. Tapi begini, nanti saya sampaikan dulu kepada Ibu Sri Kadar Ningsih untuk bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan Pak Edianto. Yang pertama tadi adalah peran pengawas sekolah dan dinas pendidikan tidak tercantum di dalam paparan kami begitu. Dan yang kedua dari masalah program ada kelemahannya. Kalau ada program kelemahannya apa nanti bisa kita telusuri. Yang pertama mungkin yang pertanyaan pertama dulu Ibu Sri Kadar, monggo. Oke, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawabnya Pak ya. Sebetulnya kita itu tadinya mengacu ke rubrik, jadi boleh lebih dari itu. Apalagi dalam pikiran saya itu kalau kita buat poster itu cuma 1 lembar seperti itu. Jadinya loh kok udah banyak banget ya, udah nggak ada tempatnya seperti itu. Jadi tadi emang tidak saya bawakan. Jadi jangan ambil saya bawakan itu inti-intinya aja. Dalam artian yang terdekatnya tentu kita ambil pertama gurunya, siswanya, kemudian komite, yang paling jauh itu tentunya komite, orang luarnya tentunya komite yang kita butuhkan. Jadinya ketika tadi kan saya cuma selembar ya, kemudian loh udah nggak cukup nih, oke lah kita ambil yang deket-deket dulu aja. Kemudian aku baca rubrik juga, oh rubriknya juga boleh 4 atau 5. Jadi ya sudahlah, yang jauh itu nanti apabila mungkin boleh 2 lembar, 4, 3 lembar nanti saya tambahkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, tentunya yang Pak Edi bilang tadi, setiap program tentunya ada kekuatan, ada kelemahannya. Nah, tentunya dapat diambil, saya contohkan ya Pak ya. Tentunya itu yang agak rumit itu ketika kita bekerja sama dengan para komite, wali murid. Karena wali murid itu tidak sedikit, banyak. Tentunya tidak semua mendukung program sekolah. Tapi bagaimana dengan cara kami? Cara kami biasanya, kalau kita mengajukan program sekolah itu, pertama, kita panggil komite. Komite inti kita panggil, kita bicarakan program itu. Dari komite inti nanti diambil satu persetujuan atau kesepakatan, lalu kita lempar, kita undang lagi komite sekolah yang secara full dari semua wali murid. Kemudian dari situ juga tentunya nggak semua wali murid berangkat, ya kan? Nah, untuk itu di sekolah saya ada caranya juga dengan menyebarkan angket. Jadinya nggak apa-apa wis, orangnya nggak datang ke sekolah, tapi suaranya masuk ke sekolah. Jadi itu cara salah satu komponen tadi ya Pak ya, yang kekuatannya, kelemahannya itu bekerja sama dengan, contohnya dengan komite sekolah. Jadi kita sebar angket, bagaimana suara para wali murid ini bisa mendukung meskipun nggak 100%, tapi setidaknya mewakili, menyampai 70 ataupun meskipun 90%. Seperti itu Pak. Terima kasih. Barangkali Pak Eko dan Bu Tuti mau menambahkan. Monggo. Itu Pak Edianto yang bisa kami jawab. Intinya begini, bahwa jelas peran pengawas sekolah, peran dinas yang menjadi atasan instansi kita itu pasti jelas mereka punya kebijakan dan kemudian punya tugas kepengawasan, pasti tetap menjadi peran pendukung di dalam kegiatan guru penggerak pasti itu, atau kegiatan sekolah pasti memerlukan monitoring, evaluasi dari para pengawas maupun dari instansi di atas kita. Itu kemudian untuk berkait dengan program yang banyak kelemahannya, pasti setiap program ada kelemahannya dan itu memang perlunya adanya refleksi
dari situ kita kan bisa menjadi dari LPC kita bisa mengevaluasi kemudian memberikan perbaikan-perbaikan dari data yang ada atau dari kegiatan yang dilaksanakan kita refleksikan sehingga mendapatkan titik-titik kelemahan yang harus diperbaiki. Mungkin begitu Pak Edianto dan teman-teman yang lain. Saya pikir itu bisa menjadi gambaran meskipun tidak memuaskan mungkin Pak Edianto, tapi ada sedikit gambaran untuk terkait dengan kelemahan dari suatu program dan juga peran pengawas sekolah. Demikian dari kelompok kami, Ibu dan Bapak sekalian. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator, Bapak Zainal Saifuddin untuk menerima waktu yang ada dari kami. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok E secara keseluruhan, Bapak Ibu. Monggo. Bapak Ibu yang saya hormati, betul-betul diskusi yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Di sini saya tangkap tanggapan-tanggapan dan komentar-komentarnya itu sangat hebat dan luar biasa, Pak. Kalau saya masukkan ke level ini nggak salah kalau Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan prasyarat bahwa calon-calon kepala sekolah masa depan itu adalah kepala sekolah dari guru-guru penggerak, Bapak Ibu. Karena tahun 2022 insya Allah sudah efektif bahwa seorang guru yang ingin mendaftar menjadi kepala sekolah, maka dia harus punya sertifikat guru penggerak. Karena dari diskusi kali ini, sudah cocok ini sudah Bapak Ibu guru penggerak ini menjadi kepala sekolah. Ini sudah cocok Bapak Ibu ya, luar biasa semuanya. Memang fokus kita pada kali ini Bapak Ibu ya, hanya menyoroti pada segi kekuatannya saja. Ini awal Bu Bapak, ini awal ini. Ilmu kepala sekolah itu salah satunya adalah kepala sekolah harus bisa menerjemahkan dan menganalisa apa yang dimaksud dengan analisis SWOT itu Pak. Di sini masih kekuatannya. Analisis SWOT itu ada 4 Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah kekuatan ini. Yang kedua adalah kelemahannya. Guru ada kelemahannya juga Bapak Ibu, siswa ada kelemahannya juga, lingkungan ada kelemahannya, kepala sekolah ada kelemahannya, stakeholder itu juga punya kelemahan. Ini. Terus ada peluang. Ini Bapak Ibu ya. Itu ilmu-ilmunya kepala sekolah nanti. Makanya kayak Bu Agus Rianti itu, no problem, nggak ada masalah. Beliau dengan kondisi dan kendala apa saja, karena beliau dilengkapi dengan ilmunya. Sekarang Bapak Ibu penggerak, guru penggerak itu dilengkapi oleh ilmu-ilmu kepala sekolah. Oleh karena itu, prasyarat untuk memiliki sertifikat guru penggerak itu adalah prasyarat utama kalau Bapak Ibu nanti akan melanjutkan karirnya, mengembangkan karirnya menjadi kepala sekolah. Dan Bapak Ibu tidak boleh menolak dan tidak boleh ada di zona nyaman sebagai seorang guru. Saya memberikan masukan, terus Bu, jangan berhenti menjadi guru. Jadilah nanti kepala sekolah, jadilah nanti pengawas sekolah, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Karena ada teman-teman itu sudah lama jadi guru saja, tidak kemana-mana, itu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti yang menduduki tempat-tempat atau kursi-kursi itu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau melanjutkan pengembangan karir ke sana ya, kepala sekolah yang tidak berkualitas Pak Ibu. Yang salah siapa? Yang salah ini guru-guru penggerak ini, karena nggak mau melanjutkan ke jenjang karir yang selanjutnya. Terus tadi saya lihat diksi-diksinya luar biasa Bapak Ibu ya. Diksi-diksi yang menyampaikan materi tadi dalam pemerasaran tadi itu luar biasa. Ya sicir guru penggerak kalau dengan guru yang bukan guru penggerak ya beda. Ini diksinya luar biasa Bapak Ibu. Mohon dipertahankan itu Bapak Ibu ya. Terus ada beberapa hal yang mungkin yang perlu saya tanggapi Bapak Ibu. Ada 2 hal seperti yang saya
Oleh karena itu, kesabaran, terus keikhlasan itu tetap harus dijaga Bapak Ibu ya, karena kita tidak mudah melewati jalan-jalan di depan yang berliku itu Pak. Kita akan menghadapi kerikil-kerikil tajam. Bahkan bukan hanya kerikil Pak, batu-batu yang sangat yang kadang-kala kalau kita salah melangkah sedikit akan jatuh kepada kita Bapak Ibu ya, itu. Ini. Jadi mohon nanti alur merdekanya itu betul-betul dilaksanakan Bapak Ibu ya. Nanti akan dalam bentuk aksi nyata. Terus yang kedua Bapak Ibu, mohon nanti ada sebuah progres Bu Bapak. Progresnya begini, ada semacam perbedaan perilaku, pola pikir, dan mungkin produk Bapak Ibu ya, sebelum kita menjadi guru penggerak dan setelah kita menjadi guru penggerak. Tidak hanya secara non formal, tapi mohon dokumentasinya ada gitu loh Bapak Ibu ya. Ini sebelum saya jadi guru penggerak seperti ini. Pada saat saya jadi guru penggerak, itu ada peningkatan prosentase Bapak Ibu. Nggak perlu tinggi-tinggi prosentasenya, nggak usah langsung 100% gitu, nggak perlu seperti itu. Yang penting ada progres peningkatan. Walaupun itu cuma 0,1%. Ini Bapak Ibu nggih. Itu walaupun 0,1%, syukur-syukur kalau persentasenya tinggi, dan itu harus didokumentasikan Bu Bapak. Ini sebelum saya jadi guru penggerak, ini pada saat saya jadi guru penggerak, sehingga di sini ada perbedaan, ada peningkatan progres. Karena memang Bapak Ibu ya, yang diharapkan pada saat kita jadi guru penggerak tidak seperti halnya pada waktu kita tidak jadi guru penggerak, ngoten lho Bapak Ibu ya. Ada peningkatan progres, ada peningkatan prestasi, ada peningkatan etos kerja, ada peningkatan kedisiplinan, dan lain sebagainya. Itu Pak, mohon nanti didokumentasikan. Ya termasuk hasil karya Bapak Ibu yang di LMS itu, mohon itu didokumentasikan Bapak Ibu. Ini yang disampaikan Pak Nur tadi itu, dalam bentuk aksi nyata. Ayo kita action di kelas-kelas kita Bapak Ibu ya. Action di kelas-kelas kita, monggo. Dari yang kita dapatkan, dari mungkin teori-teori yang sudah kita dapatkan melalui LMS, melalui instruktur, melalui dialog seperti ini Pak, kita wujudkan dalam aksi nyata. Ini, nggak usahlah kita kampanye Pak, ayo teman-teman ikut jadi guru penggerak, ayo teman-teman kita galakkan kebersihan, nggak usah Bapak Ibu, yang penting actionnya itu. Ini keteladanannya Pak Ibu, ini keteladanannya yang harus kita sampaikan. Ini Bapak Ibu nggih, jadi seperti itu mungkin tambahan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ada progres yang luar biasa dari Bapak Ibu, peningkatan yang luar biasa. Saya lihat dari komentar-komentarnya yang disampaikan luar biasa, jawabannya juga begitu, Bapak Ibu ya. Ini, jadi kita harus tetap berpikir positif Pak. Menghadapi teman guru kita, berpikir positif. Menghadapi kepala sekolah kita, juga berpikir positif Bapak Ibu ya. Ini, laksanakan alur merdeka. Insya Allah ini bisa menjawab tantangan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua di dalam forum diskusi ini. Mungkin itu Bapak Ibu nggih, sementara sudah jam 17:20 Bu. Bapak, sebentar lagi kita masuk ke adzan maghrib ini insya Allah. Jadi mohon maaf ada kelebihan jam nggih Bapak Ibu nggih. Tapi insya Allah Bapak Ibu akan memaafkan saya dengan ikhlas dengan kelebihan jam ini. Kan ngoten Bapak Ibu nggih. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai ketemu pada ruang kolaborasi berikutnya, dan mohon hasil karyanya secepatnya diunggah Pak, jangan ditunda-tunda lagi Bapak Ibu hasil karyanya, baik yang pribadi maupun kelompok. Dan terakhir saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, monggo Bapak Ibu alhamdulillahirabbil alamin, sehingga ada keberkahan dari pertemuan kita pada sore hari ini Bapak Ibu nggih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mohon live Bapak Ibu nggih, mohon izin untuk meninggalkan virtual. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo. Sami-sami Pak.